aktif ya Bapak Ibu, email yang email yang digunakan oleh acara-acara yang lain atau mungkin email-email untuk kegiatan ekonomi, email-email yang memang nantinya ini email aktif yang akan dipakai oleh Bapak Ibu untuk mengisi profil Sinta yang ada di laman Sinta ID. Baik, untuk hari ini saya mulai dulu. Jadi pertama di sini sebagai seorang akademisi kita merupakan tuntutan ya untuk memiliki profil Sinta. Karena profil Sinta di sini sangat umum digunakan oleh para author atau nantinya para reviewer juga melihat profil dari penulis atau author yang telah mensubmit papernya di jurnal, baik itu jurnal yang nasional terakreditasi maupun jurnal bereputasi internasional. Nah, jadi kita mengapa harus memiliki akun Sinta ID? Di sini ada sejumlah hal positif ya Bapak Ibu. Jika kita mengenal profil Sinta tersebut akan mencatat sejumlah tulisan yang nanti akan banyak dikutip oleh orang lain, yang biasanya kita akan memiliki problem setelah kita nanti memiliki atau sudah mengisi profil Sinta. Biasanya problem yang akan timbul adalah kita malas dalam menulis ya. Kemudian kesibukan pekerjaan yang tinggi yang menuntut kita itu juga untuk menulis. Kemudian juga kurang paham dengan teknologi yang ada atau yang sudah berjalan. Kemudian ragu-ragu dalam menulis ya terkait dengan hal plagiasi sebagainya. Nah, karena itu juga memberikan efek kepada author, sehingga author itu juga akhirnya malas untuk menulis. Ya, keuntungan memiliki profil Sinta ID di sini, yang pertama adalah kita akan mudah memenangkan dana hibah penelitian. Baik itu dana hibah penelitian yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Dikti, ataupun Kemenak dalam hal ini. Mungkin juga bisa LIPI yang mengadakan penelitian ya misalnya. Jadi penelitian itu kita bisa mudah memenangkan dana hibahnya. Kemudian juga nilai royalti yang kita akan berikan itu atau nilai royalti ini akan meningkat ya, sehingga penelitian dan pengabdian masyarakat yang kita lakukan itu juga akan tercover di profil Sinta ya. Kemudian data unggul akan di kampus. Nah, jadi profil Sinta kita itu sudah lengkap dalamnya, maka data unggul akreditasi kampus kita yang berada atau afiliasi kampus kita itu akan meningkat Bapak Ibu. Ya, sekilas tentang profil Sinta. Ya, profil Sinta ID. Kalau kita lihat halaman profil Sintanya di sini, maaf tidak memiliki artikel di Scopus, jadi masih 0 ya, sehingga sini masih terekam di sini masih 0 semua untuk Scopus ya. Mungkin nanti saya punya kesempatan dengan berbagai rekan-rekan yang ada di sel untuk bisa mengisi Scopus atau menjadi author di Scopus nantinya. Kemudian Google Scholar yang saya hasilkan di sini masih 26 ya Bapak Ibu. Kemudian itu dirujuk atau disitasi oleh orang ini sebanyak 3 ya. Sehingga H-indeksnya masih 1 ya, jadi di 3 kali, kemudian H-indeksnya ini masih 1. Sedangkan yang di sini 10 indeks, berarti di sini artinya adalah Bapak Ibu semuanya artikel yang dirujuk atau diacu itu lebih dari 10 kali ya, dari beberapa, berarti artikelnya itu sudah memiliki kemampuan yang luar biasa untuk dirujuk oleh orang lain. Berarti itu memang sudah benar-benar mahir dalam
menulis beberapa paper di jurnal yang ada, baik itu di jurnal terakreditasi maupun jurnal yang bereputasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita belum mengenal profil Sinta, maka terlebih bisa mengisi akun Google Scholar yang ada atau Google Cendekia ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti tata cara pengisian akun Google Scholar, kita isi dulu data profil akademisi atau profil autornya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah memiliki beberapa artikel atau paper yang publish ya, baik itu di jurnal nasional, di jurnal nasional terakreditasi, di jurnal bereputasi internasional. Nah, itu tinggal kita browsing saja artikel atau papernya, yaitu merupakan judul yang sudah kita publish ya di beberapa jurnal tersebut. Nah, setelah itu kita keep atau kita itu amannya artikel kita agar tidak diklaim oleh orang lain. Kemudian sinkron setelah dari akun Google Scholar yang kita buat. Saya tolong dibesarkan Mas, tak kelihatan nih. Di penulis ya, itu bisa merujuk dari tulisan yang telah kita tulis di akun Google Scholar. Nah, di sini saya perkenalkan akun Google Scholar dulu. Akun Google Scholar ini nantinya kita gunakan ya, jadi kita rekam semua tulisan artikel atau paper yang telah kita tulis ya. Nah, di sini kan nanti akan ada kutipan ya, misalnya ada 2 kali dirujuk. Ya, 2 kali dirujuk oleh orang lain misalnya ya. 100% masuk Mas. Ya. 100% Mas, besar betul. Nah, di sini misalnya judul paper yang sudah kita buat tuh, nah di sini ada yang mengutip 2 kali ya. Kemudian nanti di kutipan itu akan terekam sebanyak 4 ya. Kemudian indeksnya di sini masih 1, berarti yang artikel yang dirujuk itu hanya 1 kali dikutip oleh orang lain. Kemudian indeks I10 atau rujukannya itu di sini sudah terekam misalnya ada 2, berarti sudah 1 kali dirujuk oleh orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita memiliki profil Scopus misalnya, ya di Scopus di sini nanti Bapak Ibu akan memiliki misalnya beberapa tulisan di Scopus. Nanti ini nama kita akan ada di profil Scopus itu sendiri. Kemudian nanti kita akan mencari ID Scopusnya. Kalau masih 1 kali kita publish di Scopus, biasanya ID-nya itu akan terselip ya di laman Scopus, sehingga kita harus mencarinya terlebih dahulu. Ya, kalau bisa di sini juga Bapak Ibu harus memiliki akun ORCID ID ya, sehingga itu akan spesifik menangkap beberapa tulisan yang memang kita miliki, yaitu di Scopus, di WOS ataupun di jurnal Sinta atau jurnal nasional Bapak Ibu. Ya, jadi memiliki ID Scopus itu memiliki nanti ya Bapak Ibu, sehingga artikel atau paper yang sudah kita buat itu nanti akan dirujuk oleh banyak orang, ya, baik itu di Presidium misalnya, ataupun mungkin juga di jurnal Scopus yang sudah, jurnal target Scopus yang sudah kita incar ya, mulai dari beberapa bulan atau mungkin ada beberapa tahun yang ditunggu publishnya. Kemudian ada keistimewaan kalau kita memiliki ORCID ID Bapak Ibu. Jadi keistimewaan dari ORCID ID di sini atau akun ID di sini, akun ini khusus untuk mengklaim beberapa paper atau artikel yang terindeks DOAJ ya, atau
Copernicus atau jurnal internasional. Nah, kemudian memudahkan klaim paper yang memiliki DOI terindeks Scopus ya. Jadi langsung nantinya kita bisa klaim di ORCID ID di sini. Kemudian yang terindeks ISI atau Copernicus dan juga WOS atau Web of Science. Nah, kemudian ini akan memudahkan pelacakan autor terhadap reviewer dari jurnal yang telah disubmit sebelumnya. Sehingga mungkin ada beberapa reviewer, misalnya autor di sini memiliki novelty atau keunikan atau kebaruan teknologi yang dia tampilkan ketika menulis di paper Scopus. Ya, jadi biasanya reviewer akan mengecek ORCID ID Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti di situ kita harus berikan beberapa keterangan, ya, tampilan yang menarik agar reviewer itu nanti bisa melihat beberapa candidat di ORCID ID. Nah, di sini ada profil ORCID ID. Jadi biografinya atau istilahnya ini riwayat hidup ya kita harus isi Bapak Ibu, sehingga nantinya reviewer yang akan melihat tulisan-tulisan di ORCID ID seperti itu, nanti ini akan melihat apa saja keahlian atau mungkin minat kita yang menulis di beberapa jurnal, baik itu jurnal di Sinta ataupun di jurnal bereputasi internasional, Scopus atau WOS. Sehingga kita harus memiliki akun ORCID ID di sini karena mungkin ada beberapa autor itu memiliki nama yang sama Bapak Ibu. Sehingga kita harus spesifiknya. ORCID ID-nya ini akan memberikan seperti radar seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga misalnya nama saya itu ganda, tetapi kalau memiliki ORCID ID maka di situ tadi akan mengenali autor yang telah menulis di paper tersebut, sehingga itu tidak akan masuk, papernya tidak akan masuk ke akun orang lain, sehingga ORCID ini sangat penting dimiliki oleh autor atau penulis. Jadi kita jelaskan di sini kita bekerja, kemudian pendidikan dan kualifikasi kita itu, termasuk di situ jika memiliki ID Scopus atau mungkin juga memiliki Research ID, ya, atau istilahnya itu WOS ID, ya, atau Pablon nanti akan terekam di sini Bapak Ibu. Nah, untuk membuat akun ORCID ID, ya, kita harus membuka laman ORCID ID terlebih dahulu, ya, kemudian kita menuliskan nama autornya itu siapa, nama lengkap. Nah, kalau ada 2 kata ya kita tulis saja nama depan dan nama belakang. Kemudian menuliskan email pribadi dan email institusi. Kalau bisa kita gunakan email institusi jika Bapak Ibu sudah ingin memilih institusi yang dituju atau sudah bekerja di tempat tersebut. Kalau institusinya itu besar atau istilahnya itu sudah memiliki banyak autor atau penulis yang masuk ke dalam Scopus, ya kemungkinan ini akan terbentuk email institusi kita, ya, sehingga itu akan mudah dikenali oleh beberapa viewer ya, atau di sini nanti akan email dari institusi itu akan memberikan banyak informasi ya, baik itu di ORCID maupun di Pablon ID nantinya. Kemudian kita mengisi biodata ya, biodatanya, kemudian prodi dan kampus kita bekerja atau afiliasi tempat kita bekerja. Kemudian kita bisa mengklaim paper atau artikel yang telah publish, ya, dan memiliki DOI author tersebut. Ya. Jadi DOI ini merupakan identifikasi objek yang perlu kita masukkan ke dalam ORCID ID, ya, di mana ORCID ID ini nanti akan mengklaim beberapa tulisan kita ya, sehingga itu akan ketika ini dimasukkan ke beberapa jurnal yang sudah kita tuju nantinya, nah di sini akan terlihat informasi dari Bapak Ibu sudah menulis berapa artikel yang sudah masuk ke dalam ORCID ID Bapak Ibu. Kemudian kalau kita membuat akun Scopus, nah jadi meskipun kita belum punya tulisan, jadi kita membuat saja dulu akun Scopusnya.
Jadi kita browsing ke webnya scopus.com ya, kemudian kita klik create akunnya, kemudian kita isi email pribadi atau email author ya, kalau bisa juga dipersiapkan email dari afiliasi sehingga Scopus nanti mudah melacak desain yang sudah kita buat. Ya, kemudian membuat paspor di laman Scopus ya. Kemudian kita isi biodata di Scopus nantinya. Nah, keistimewaan dari Scopus ID di sini ya, kita bisa mengajukan sebagai salah satu jurnal bereputasi atau mungkin jurnal terakreditasi dan juga jurnal nasional ya. Kemudian ini akan meningkatkan H-index di Google Scholar dan akan disitasi oleh beberapa autor yang nantinya itu akan menjadi jalan bagi kita sehingga tulisan-tulisan kita itu akan banyak dirujuk oleh orang lain. Kemudian bisa menjadi pemateri dalam sebuah seminar ya, baik itu seminar nasional dan juga proceeding, baik itu proceeding nasional dan proceeding internasional. Ya, kemudian ini mudah dikenal oleh reviewer jurnalisasi. Jadi reviewer itu akan mengenali kita melalui Scopus ID. Kemudian yang selanjutnya ini adalah Pablon ya. Jadi Pablon atau Clarified Analytics atau istilahnya ini kita bisa masuk ke Web of Science yang terindeks Thomson Reuters. Jadi kita membuat akun Pablon ID terlebih dahulu, kita laman Pablon ID nanti. Kemudian kita klik register pada Pablon ID. Kemudian kita mengisi emailnya. Email yang kita isikan itu kalau bisa adalah email afiliasi atau email dari kampus yang telah kita daftarkan ya. Jadi email kita mendaftarkan ke kampus, kemudian kita dibuatkan email afiliasi. Kemudian passwordnya dan kita ketik nama kita itu. Nanti kemudian mengisi kode CAPTCHA atau mengisi kode yang berupa kode-kode yang ditampilkan oleh Pablon. Nah, kemudian mengisi biodata dengan email kampus atau afiliasi ya, email afiliasi agar lebih mudah dalam melakukan penelitian. Bapak Ibu, kalau ini Pablon ini bisa terhubung oleh ORCID ID. Jadi kita bisa masuk ke Pablon ini menggunakan ORCID ID. Makanya ORCID ID itu istilahnya merupakan akun atau radar yang mampu mendeteksi ya, baik itu di Web of Science maupun di Scopus. Jadi jurnal bereputasi internasional. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki akun Pablon di sini akan menampilkan dua profil ya Bapak Ibu. Jadi Pablon ID dengan Web of Science Research ID. Jadi di atas ini nanti akan terekam sejumlah nomor angka yang tertulis, kemudian kita klaim saja, kita nanti klik kanan, nanti kemudian kita klaim angka yang sudah ada di itu sendiri, kemudian kita masukkan ke profil Sinta nantinya. Nah, kemudian kalau ingin memiliki Web of Science Research ini nanti akan tampil ya sejumlah angka dan juga sejumlah huruf kalau kita itu memiliki beberapa tulisan di WOS atau Web of Science. Nah, kemudian ini akan menampilkan beberapa profil kalau memang Ibu pernah menjadi reviewer, misalnya ini akan terkait di Pablon. Nah, kalau keistimewaan dari Pablon ID, di sini paper dapat terindeks WOS ya, atau Web of Science atau terindeks Thomson Reuters dan ORCID ID. Ini akan terlacak oleh aplikasi Mendeley, EndNote, dan Zotero, termasuk di Scopus. Jadi kita buat akun di juga akan masuk ke lamannya Elsevier, sehingga nanti
mau tidak mau Bapak Ibu juga harus membuat akun di Scopus. Sebagai tempat reviewer dan author dapat terlacak dengan sangat mudah ya, dan masuk ke Sinta ID. Sehingga di sini nantinya kalau sudah kita memiliki akun Pablon, nah kita dapat dua di situ. Dapat dua yang dapat kita isikan ke profil Sinta, itu Pablon ID dan Web of Science Research ID. Kemudian memperoleh ID WOS ya, yang tadi sudah kita lihat tadi, kemudian Research ID dan Pablon ID. Jadi kita memiliki dua profil yang nantinya bisa kita isikan ke profil Sinta. Nah, kalau di sini adalah Garuda atau istilahnya Garuda rujukan digital. Nah, ini sangat unik Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah membuat kembali akun ya, atau kita harus mendaftar di Garuda, tidak, tapi ketika kita sudah memiliki beberapa paper yang ada di jurnal nasional maupun jurnal nasional terakreditasi, nah di situ akan terindeks Garuda atau Garuda digital. Nah, nanti ketika kita ingin mengklaim Garuda ID di sini, ya kita harus membuka laman Garuda ID terlebih dahulu, kemudian kita memilih Advanced Search, kemudian memilih pilihan author. Nah, nanti diketik ya, nama dari Bapak Ibu yang sudah menulis di jurnal yang indeksnya itu adalah Garuda. Sehingga nanti kita akan melihat nama author dan afiliasinya, apakah betul atau tidak. Ya, kemudian kita tekan tombol search. Jadi kita akan temukan misalnya ada dua penulis yang sama. Nah, nanti itu akan dipilih option mergernya. Ya, kemudian kita memilih afiliasinya, Bapak Ibu, afiliasinya di mana, ya. Kemudian nanti akan mengisi email dan email. Jadi kita ulang email yang tadi, itu harus sama, sehingga kita akan merger. Setelah di merger, ya kita akan klaim Garuda-nya, yang nanti akan kita isi ke profil kita. Ya, di pengindeks Sinta ID itu ada beberapa ya. Di sini merupakan yang paling kita kenal adalah Garuda ya, Garuda rujukan. Kemudian juga Pablon. Jadi Pablon ini ya kalau kita memiliki dokumen di Word, kita isikan di profil Sinta. Dilakukan penyesuaian Scopus misalnya. Ya, jadi Scopus ini misalnya Bapak Ibu memiliki jurnal atau paper yang telah publish di Scopus, jadi itu kita bisa isikan di profil Sinta. Kemudian ini yang merupakan tips artikel agar cepat disitasi atau dirujuk oleh orang lain ya. Jadi kita memiliki profil di akun publiknya, misalnya di Kumparan, di Kompas, atau di media sosial. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memiliki paper, misalnya itu sudah masuk ke dalam jurnal misalnya, nah kita ubah dengan bahasa publik atau bahasa istilahnya untuk menarik beberapa dari autor-autor atau penulis yang lainnya, sehingga mereka akan tahu apa saja yang kita tulis ya. Dan nanti kita membuka jalan bagi autor yang lain. Jadi kita kalau punya media sosial berupa Kumparan, nah, jadi tinggal dilihat di Google, kemudian diklik Kumparan itu sendiri, maka nanti akan tampil beberapa tulisan kita di sana. Kemudian memilih jurnal target yang memiliki pengindeks lebih dari 9 pengindeks ya. Jadi meskipun jurnal itu baru publish misalnya, tapi kalau dia memiliki pengindeks lebih dari 9 pengindeks, nah ini merupakan jurnal yang cikal bakalnya akan cepat dilihat oleh orang ya, karena pengindeksnya banyak. Radar yang kita punya seperti Archit ID, Pablon, Garuda, dan lain sebagainya itu akan cepat mengklaim artikel atau paper yang sudah kita publish di jurnal tersebut. Jadi kita memilih jurnal targetnya itu harus berhati-hati Bapak Ibu, karena
Kalau indeksnya sedikit, biasanya juga akan kesulitan di Google Scholar maupun pengisian di profil sisanya, sehingga tidak mudah dirujuk oleh orang lain. Jadi kita lihat dulu jurnalnya ini memiliki 9 pengindeks atau lebih, nah baru kita mensubmit di sana. Kemudian mengubah artikel jurnal yang terbit menjadi paper publik. Jadi mungkin ada 9 lembar atau mungkin 10 lembar dari yang 12 lembar misalnya Bapak Ibu, kemudian kita ubah ke paper publik. Di paper publik ini kita akan masukkan ke profil di akun kumparan misalnya, kalau Bapak Ibu memiliki profil akun kumparan, karena ini kan dilihat oleh masyarakat luas nantinya. Kemudian meng-share ke berbagai website dan laman media sosial, ya, baik itu Facebook atau mungkin juga Bapak Ibu memiliki Instagram, jadi dirubah ya papernya tadi mungkin dengan program Canva dan program yang lainnya ya, kemudian kita rubah dengan beberapa gambar yang menarik sehingga nanti orang lain itu bisa melihat paper kita yang telah dipublish baik itu di Scopus maupun di PLOS atau mungkin di jurnal bereputasi. Kemudian kita harus mengetahui H-index ya pada jurnal target yang akan disubmit, sehingga H-index ini akan berpengaruh kepada tulisan dari Bapak Ibu yang telah disubmit. Sehingga kita juga harus melihat dulu jurnal-jurnal itu juga harus kita pilih ya. Jadi harus benar selektif dalam memilih jurnal target yang akan disubmit. Nah, meskipun kita memiliki sedikit tulisan misalnya profil Cinta, tapi kita mahir dalam memilih jurnal target, maka tulisan kita juga akan cepat disitasi oleh beberapa author yang lain. Kemudian juga jelas kita harus memiliki paper pada jurnal bereputasi internasional, baik itu Scopus ya, ISI atau Copernicus dan WOS ya, Web of Science. Sehingga dengan adanya paper kita yang masuk ke dalam Scopus atau jurnal bereputasi internasional di sini, nantinya itu akan menarik banyak author untuk merujuk atau mensitasi artikel atau paper yang telah kita publish di jurnal bereputasi internasional. Kemudian kita harus mengetahui A-index dan I10 index pada profil Google Scholar. Ya, sehingga di profil Google Scholar kita itu akan banyak dirujuk oleh atau disitasi oleh orang lain. Nah, bagaimana agar tulis bisa cepat dirujuk oleh orang lain? Yang pertama juga kita harus mainkan judul dan tulisan dari Bapak Ibu ya semuanya. Jadi judul harus singkat dan menarik dan familiar, sehingga itu lebih mudah untuk melihat paper kita di jurnal yang sudah kita publish tentunya. Kemudian juga kita, misalnya kita istilahnya ingin menerbitkan buku, ya bunga rapai, monograf, kemudian juga buku referensi dan buku yang lainnya, antologi dan lain sebagainya. Ya kita harus lihat dulu, ya pilih penerbit yang populer ya. Jadi kita lihat pengindeksnya apa saja. Jadi dia akan memiliki banyak pengindeks yang terhubung di ID dan Google Scholar. Kemudian kita harus memahami tujuan penulisan dari paper yang sudah kita buat ya. Jadi tidak boleh sembarang mengutip literatur dari orang lain dan mengetahui tujuan dari kutipan yang dilakukan. Jadi untuk mengantisipasi tujuan penulisan di sini, kita harus memiliki Mendeley ya. Jadi Mendeley itu akan merekam semua rujukan yang akan kita tulis di situ, sehingga kita tidak sembarangan mengutip literatur dari orang lain. Ya, kemudian kita harus share tulisan, jadi menyebarkan secara tulisan yang ditulis, baik itu di media sosial maupun khusus yang telah kita siapkan. Hanya juga bisa direkam di ORCID ID yang kita miliki ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini juga promosikan karya dari Bapak Ibu, baik itu di paper, buku, maupun artikel yang sudah disubmit di jurnal target, ya, itu jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal
reputasi internasional. Jadi kita memperkenalkan halayak umum atau dengan memperkenalkan kepada segenap akademisi dalam sebuah seminar nasional misalnya. Jadi kita buat profil yang menarik, kemudian conference dan proceeding, dan juga seminar secara meluas. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat sejarah, maka menuliskan. Jika ingin nama kita itu dikenal yang sejarah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jika ingin banyak dikenal oleh halayak umum secara meluas, sebaiknya banyak karya dalam setiap karya yang nantinya memiliki banyak pilihan dalam membuat karya yang selanjutnya. Jadi tujuan di sini juga kalau kita memiliki banyak karya, jadi kita akan bisa membuat buku referensi ya. Karena jejak digital yang sudah kita buat itu nanti kita bisa rekam ke buku referensi. Nah, di sini saya memiliki profil kumparan ya Bapak Ibu. Jadi saya perkenalkan profil kumparan yang nanti bisa kita buat untuk pancingan ya. Pancingan dari beberapa paper yang kita buat di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal bereputasi internasional ya. Jadi ini nanti kita akan buat profil kumparan, kemudian kita masukkan beberapa konten ya, konten yang kita ganti ya dari paper yang sudah kita buat ya, kita ganti membuat paper yang nanti bisa digunakan untuk ya, di kumparan di sini juga tersedia untuk istilahnya turnitin ya, sehingga terhindar dari plagiasi. Nah, jadi beberapa misalnya publikasikan karyanya ke publik ya. Jadi kita ganti yang semula itu papernya secara alami atau paper yang sudah dipublish, kita ganti dengan kalimat-kalimat publik ya. Sehingga kontennya di sini akan terekam. Jadi misalnya kita menulis tentang vaksinasi bagi tanaman yang produktif, kemudian teknologi anti-sense pada tomat misalnya, kemudian aplikasi biorefinery sebagai sumber energi alternatif yang melimpah. Nah, kemudian ketika ini nanti dipublish oleh kumparan, juga akan terekam di Google, sehingga kalau orang-orang banyak melihat berita di kumparan juga otomatis juga akan melihat paper kita ya, sehingga akan mudah disitasi oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian mengapa indeks di Google Scholar dan Scopus itu berbeda? Biasanya di Google Scholar ini lebih besar dibandingkan indeksnya di Scopus. Jadi kenapa itu terjadi? Karena di Scopus itu disitasi atau ya, hanya diperuntukkan dari jurnal yang memang terindeks di Scopus saja. Sedangkan di Google Scholar semua yang mengacu kepada artikel yang diperhitungkan. Jadi WOS, Copernicus dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kemudian untuk Bapak Ibu yang di pemula, ya untuk mencari jurnal target, ya, jadi kita harus cek dulu pengindeksnya. Jadi cek pengindeks di jurnal target. Kita lihat kalau dia terindeks di Garuda, di Crossref, kemudian di Dimension, ya, atau di Google Scholar, DOAJ, ya, OneSearch, Base, dan di Sinta. Nah, ini merupakan jurnal yang bagus untuk kita masuki artikel atau paper kita, ya, sehingga nantinya kita di sini memiliki tulisan cepat dideteksi oleh Google Scholar, ya, kemudian oleh Sinta, kemudian oleh Garuda, kemudian oleh Crossref, ya, dan beberapa akun lainnya yang sudah dimasukkan ke profil Sinta kita. Jadi kita harus berhati-hati, misalnya ada beberapa DOI itu tidak terindeks Crossref ya, sehingga ketika diklik di beberapa jurnalnya itu malah hilang tulisannya. Nah, itu berarti belum direkam di Crossref. Jadi DOI-nya ada, cuman di sini ketika diklik DOI-nya biasanya itu akan hilang karena di situ belum terekam Crossref. Jadi tulisan atau papernya belum terekam di Crossref sehingga tidak bisa kita download, Bapak Ibu.
Nah, kemudian ya kita lihat beberapa jurnalnya, ya kita lihat H-index-nya. H-index-nya itu berapa kali dia dirujuk. Sehingga kita harus melihat beberapa jurnal target yang memang itu cocok untuk tulisan kita. Jadi sehingga itu nanti dipublish itu cepat didasi oleh atau dirujuk oleh orang lain. Ya, suatu contoh misalnya di jurnal target untuk saya ya, karena jurusannya adalah pendidikan biologi. Ya, misalnya di jurnal biosfer ini ya, di Sinta 2. Jadi kita lihat indexnya sudah 17, jadi dirujuk oleh autor atau penulis yang lainnya, kita bisa publish artikel kita di jurnal biosfer. Kemudian setelah kita publish ya jangan lupa tadi kita harus mengubah dulu Bapak Ibu ke kalimat publik ya, atau kalimat berita ya. Misalnya kalau punya kumparan misalnya, nah kita ubah di situ untuk menarik beberapa autor yang memang nanti bisa mensitasi atau merujuk tulisan kita. Nah, kemudian di beberapa pengindeks ya, seperti di Orbit ID ya, ini merupakan akun istimewa yang akan terindeks OAJ, kemudian diisi dan di WOS. Sehingga ini akan cepat terhubung ya Bapak Ibu. Kalau di Orbit ID ini semuanya kalau bisa itu diisi ya, sampai dengan Scopus ID maupun Research ID yang kita miliki. Karena nanti ketika kita publish di jurnal bereputasi internasional, ya kadang-kadang reviewer yang di negara lain itu juga akan mengecek Orbit ID kita. Ya, sehingga kalau tulisan kita itu menarik ya, mereka akan mudah untuk menerima atau mengaksepted tulisan paper kita di jurnal yang telah kita submit. Kemudian juga Pablon di sini. Pablon ini merupakan akun pada jurnal bereputasi yang terindeks isi atau Thomson Reuters atau WOS ya. Sehingga di sini juga memiliki tulisan yang berpengaruh kepada autor-autor yang lain dan mudah untuk disitasi oleh penulis yang lainnya. Kemudian Scopus ID di sini merupakan akun jurnal bereputasi internasional yang terhubung juga pada Ley, Enod, dan Severo. Jadi kalau sudah memiliki Scopus atau paper di jurnal Scopus, nanti itu kita harus publikasikan ke halayak umum dengan cara ya kita mengubah tadi. Kalau kita punya kumparan ya oke, kita taruh di kumparan. Tapi kalau memang kita tidak punya ya kita ubah dengan media gambar atau media video dan sebagainya, kita taruh di Instagram atau di Facebook, atau kalau memiliki YouTube misalnya ya kita juga publikasikan sehingga hanya yang mensitasi tulisan kita. Kemudian di sini juga di profil Sinta atau Sinta ID ini merupakan akun istimewa bagi penulis atau autor yang telah memiliki karya baik pada jurnal nasional ya, jurnal terakreditasi nasional dan juga jurnal bereputasi internasional. Jadi Garuda ID atau Garba Rujukan Digital ini merupakan akun yang mengcover jurnal nasional dan jurnal terakreditasi nasional. Demikian hasil dari pengenalan profil Sinta ID yang sudah kita berikan Bapak Ibu. Kemudian juga bagaimana cara mensitasi atau tulisan kita itu dirujuk oleh orang lain. Jadi kalau kita bisa melihat beberapa, misalnya kalau sudah punya akun di kumparan Bapak Ibu, jadi tinggal kita isikan beberapa tulisan. Jadi kalau kita punya tulis di paper di webnya Scopus atau di webnya WOS misalnya, nah kita pindahkan saja di kumparan. Kalau memang kita memiliki tulisan
di jurnal bereputasi atau di jurnal nasional terakreditasi. Kemudian kalau Sinta ID ini merupakan laman dari Sinta ID ya. Jadi Sinta ID di sini nanti tinggal kita isikan saja ya, beberapa di yang sudah kita buat akunnya, nanti kita isi di Sinta. Oke, Mas Imam, ya. Terima kasih. Sudah ya, Mas? Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kembali ke Pak Arya selaku moderator di sini, dan juga Pak Mulono ya. Oh, baik, terima kasih. Ya. Mohon maaf Mas Ari. Mas Imam, beberapa yang resen juga ada beberapa pertanyaan di chat tadi. Yang pertama, pertanyaan di chat itu mohon untuk nanti ini untuk materinya nanti dibagi di grup WA tadi. Ya. Terus yang kedua, mohon untuk dipraktekkan. Jadi ya, ada yang minta bagaimana cara pembuatan ORCID ID. Iya. Nah, itu ini dari Bu Indah ya, Bu Indah. Bisa minta tolong dipraktekkan, misal ID pablon, kemudian ORCID ID. Nah, itu kemudian silahkan saja Pak. Terus untuk Bu Mika ya, Bu Mika, Pak Dwi, sama Bu Indah. Kita mulai Bu Mika ya. Mohon Pak Dwi akan Bu Mika dan lebih duluan. Silakan Bu Mika yang akan ditanyakan ke Pak Imam. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya terdengar ya Pak ya? Dengar. Iya. Terima kasih Pak Mulono. Jadi mohon izin bertanya pada Pak Imam Sufianto. Ini terkait dengan ID Sinta. Jadi ada beberapa naskah jurnal yang sudah publish, posisinya sudah publish. Itu posisi di Sinta 2 dan Sinta 3. Itu tidak terbacanya di Sinta ID saya itu sebagai uncategorized. Nah, itu tuh sudah terjadi sudah lama sekali gitu ya. Bahkan ada satu yang itu Sinta 2 saya publish tahun kemarin di awal tahun, itu baru kurang lebih 1 tahun. Ternyata dia saya di Sinta itu baru masuk gitu ya. Nah, kemudian itu yang di Sinta 2. Kemudian yang ada naskah itu di Sinta 2 dan Sinta 3 baru beberapa bulan ini, kemudian belum masuk sebagai kategorisasi Sinta di ID Sinta saya gitu. Nah, itu sebenarnya masalahnya di mana? Sedang saya sudah masukkan ke Google Scholar, kemudian saya cek di jurnal itu sudah update di Google Scholar. Jadi kalau sudah untuk yang itu kemudian update di Sinta Universitas itu juga sudah semua gitu loh. Jadi itu kira-kira masalahnya di mana, kenapa kok hitungannya lama sekali, yang di apakah memang lama atau seperti apa? Karena yang di Sinta 2 itu butuh hampir kurang lebih sekitar 1 tahun gitu ya, baru dia itu masuk sebagai kategori Sinta 2. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah setiap naskah yang publish itu harus diupdate secara manual di ORCID? Nah, itu seperti apa? Kemudian tadi juga terkait dengan kalau kita punya buku, kemudian belum pernah disitasi, kemudian kita masukkan ke Google Scholar-nya itu secara manual, itu seperti apa? Mohon informasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mika. Saya jawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi beberapa yang kita misalnya tulis di jurnal Sinta, misalnya Sinta 2 dan lain sebagainya, kemudian itu tidak terekam di Google Scholar atau mungkin terekam di Sinta. Jadi pertama yang kita lakukan,
kita buka Mas Sinta nanti ya di mungkin ini sudah tampil ya laman Sinta ID-nya ya. Gimana Pak Mulono? Belum muncul. Belum muncul Pak. Belum muncul, Pak. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ya. Sudah. Ya, jadi di Sinta di sini nanti kita lihat Saya nggak muncul itu. Ya Pak. Bisa. Bu. Kendala sinyal Muncul ya. ya Bapak Ibu ya? Kami udah muncul kok, Mas Imam. Ya, Yang tempat kami udah muncul. Muncul Pak. Nomor saya. sudah muncul ya. Iya sudah Pak. Sudah muncul. Jadi, Jauh kayaknya juga dari Jakarta, Bu. Jakarta dekat kan. di sini kita cari helpdesk-nya ya. Nanti kita laporkan beberapa dari dari paper kita yang sudah publish itu di Sinta 2. Kemudian nanti kita menunggu jawaban di pengelola di Sinta, sehingga ketika itu ada beberapa jawaban, mungkin ada link yang nanti bisa kita klaim nantinya, sehingga nanti akan masuk ya artikel kita di Sinta seperti itu. Biasanya juga ada beberapa dari paper yang ada di Sinta itu istilahnya pengindeksnya biasanya Ibu juga bermasalah ya. Jadi cek dulu di pengindeksnya itu biasanya DOI-nya ini kalau masuk ke cross check misalnya itu aman ya. Jadi ketika diklik DOI-nya, DOI dari artikel kita yang ada di jurnal target tadi, kalau diklik itu dia bisa publish ya, atau istilahnya bisa di-download oleh orang lain, berarti tidak masalah artikel kita. Tapi kadang-kadang ketika diklik, kemudian itu diklik, kemudian itu tidak muncul, nah berarti tidak terekam di cross check. Jadi biasanya juga di Sinta tidak akan terdetek Bapak Ibu. Ya, kemudian juga di sablon ya. Ya, terkait Sinta ini Pak Imam, maaf motong sebentar. Memang yang di Sinta 2 itu sudah pernah saya laporkan di helpdesk-nya. Jadi memang mungkin apa karena itu gitu loh, kemudian muncul di Sinta 2. Nah, yang satu lagi yang di Sinta 3 dan satu lagi di Sinta 2 itu memang belum saya laporkan di helpdesk-nya Sinta. Jadi apakah memang harus selalu dilaporkan begitu ya? Baru terekap masuk kategori gitu. Ya, yang sederhana itu Bapak Ibu, jadi yang sederhana itu kita lihat dulu paper kita di jurnal tersebut. Klik aja dulu di DOI-nya. Kalau DOI-nya itu biasanya ketika diklik kemudian bisa di-download ya, lengkap semuanya beserta penulis dan lain sebagainya. Nah, ini berarti akan bisa terdeteksi oleh Sinta. Tapi kalau ini tidak bisa, ya, misalnya beberapa jurnal itu DOI-nya ketika diklik kemudian hilang atau istilahnya itu blank di situ atau kosong, ya. Tidak bisa kita download dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini tidak akan terekam di Sinta. Jadi pastikan dulu ketika kita publish suatu artikel ya, kita harus cek juga di DOI-nya. Ini akan bisa terhubung langsung dengan ORCID nantinya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Gimana Bu Mika? Ya Pak, sementara cukup. Kemudian yang kedua tentang pablon ya Bu Mika. Pablon. Ya, sebentar saya share dulu pablon misalnya ya. Ini kelihatan sudah pablonnya ya Bu Mika? Sudah. Halo? Iya sudah Pak, sudah. Ya, di tampilan pablon di sini itu terhubung oleh beberapa media sosial ya, termasuk ORCID ID, Facebook ya.
kemudian Linked dan lain sebagainya, Google, ya termasuk di situ Google Scholar dan media apa namanya ini, media untuk berkomunikasi, saya lupa ini namanya. Jadi nanti kita misalnya kalau ingin buat Poblon ya, kita register dulu. Ya, sebentar. Jadi emailnya kita isikan, ya emailnya kalau bisa itu email afiliasi Bapak Ibu. Sehingga kalau email afiliasi itu mudah sekali terdetek atau tulisan kita itu nanti akan cepat diklaim di Pablon. Kemudian kita buat password. Passwordnya itu password di Pablon ini unik ya. Jadi harus membuat password itu dengan angka, kemudian huruf, kemudian juga ada simbol. Nah, nanti di sini Bapak Ibu pilihkan simbolnya apa, angkanya apa, kemudian juga huruf. Jadi kalau tidak ada simbol juga biasanya ini tidak bisa. Kemudian first name-nya ya silakan diisi nanti first name-nya siapa, kemudian last name-nya, kemudian kita isi kode CAPTCHA ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu sudah memiliki Orchid ID, misalnya kita tinggal connect langsung di Pablon seperti itu. Nah, kita klik aja di Pablon itu, sehingga kita gunakan Orchid ID untuk masuk ke Pablon. Nah, nanti itu sebenarnya Orchid ID ini merupakan akun yang sangat istimewa ya, jadi kita harus merekam semua paper kita itu di Orchid ID terlebih dahulu. Nah, jadi tinggal sign in misalnya. Kalau bisa email afiliasi Bapak Ibu, sehingga kalau kita gunakan Yahoo atau mungkin Google ya, biasanya juga bermasalah karena kita gunakan akun-akun tersebut untuk di Shopee atau mungkin di Lazada, sehingga akan menumpuk banyak spam, sehingga nanti tulisan-tulisan kita itu tidak mudah klaim. Tapi kalau kita menggunakan email afiliasi kan terhindar dari beberapa spam seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini langsung kita akan terhubung kalau kita menggunakan Orchid ID. Jadi kita rekam aja di sini, tidak usah kita tulis manual ya, untuk paper yang sudah kita hasilkan, terutama yang pengindeksnya adalah DOAJ ya, DOAJ atau EC atau Copernicus atau WOS ya. Kita klik aja DOI-nya Bapak Ibu. Jadi di sini misalnya beberapa dari tulisan kita. Nah, kita lihat semuanya ini kalau bisa ya diisi Bapak Ibu, kalau memang sudah ahli dalam hal Inggris ya. Jadi import aja di publikasinya. Nah, nanti tinggal klik aja kita mau mengimport tulisan dari mana. Nah, ini kita bisa gunakan Orchid ya. Kemudian kita bisa gunakan DOI. Kita bisa menggunakan file uploadnya berupa RIS, CSV, dan BibTeX. Kalau RIS ini biasanya juga terhubung dengan RIS or Paris ya. Sehingga nanti tulisan kita itu akan mudah dilacak seperti itu, dan kita bisa klaim nantinya. Seperti itu Bu Mika. Mungkin masih ada pertanyaan yang kurang jelas atau bagaimana Bu Mika? Bu Mika Sementara seperti cukup. Silakan Pak Dwi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mulono, kami sama Pak Imam. Yang pertama, saya jujur aja baru mendengar istilah profil yang ada di kumparan. Saya baru ini dengar. Mungkin karena saya ketinggalan ya. Jadi istilahnya kumparan itu
hanya dikhususkan bagi para akademisi untuk mengisinya ya Pak? Atau nanti jangan-jangan karena istilahnya nanti jangan-jangan semua orang bisa masuk ke situ. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini mohon sharing. Di tahun 2020 itu saya mencoba sama teman-teman itu masuk di jurnal Scopus. Di dalam 2021 kemarin, hampir boleh dikatakan 2 bulan sekali, ada Februari, ada Mei, ada Agustus, Scopus menyatakan banyak yang discontinue. Nah, itu gimana itu Pak? Apakah masih terekam ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini Pak, dengan kan dosen itu ada sister Pak, ada sister kan. Nah, kebetulan hasil penelitian itu kan otomatis kita klik aja di sister, import dari Sinta udah oke. Kemudian tapi ternyata apakah kita perlu mengupload lagi di Sintanya? Misalnya saya ada buku di profil ID Sinta kan bisa e-book bisa dimasukkan. Atau saya masuk sisternya Pak. Terima kasih Pak Imam. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Dwi. Sudah kelihatan belum ini akun kumparan saya ya? Sudah. Ya. Jadi akun kumparan ini saya dapatkan kemarin dari beberapa media sosial yang di situ melombakan tulisan. Jadi saya mendaftar melalui akun resmi dari kumparan. Jadi saya juga terhubung dengan akun kumparan, juga ada beberapa editor dari kumparan dan juga ada reviewernya juga. Jadi misalnya saya ingin menulis vaksinasi bagi tanaman produktif seperti itu. Nah di akun kumparan ini juga sama Bapak Ibu. Kita bisa mempopulerkan tulisan atau paper-paper yang sudah kita buat, tapi harus dilampirkan sumber juga, ya, sumber fotonya. Misalnya ini tanaman apa, ya. Jadi pemiliknya dari mana dan lain sebagainya. Kemudian kita jelaskan. Menjelaskannya itu juga dengan cara kita mengetik tulisan-tulisan kita. Nah, jangan lupa dilampirkan ini fotonya dari sumber mana. Kalau tidak kita melampirkan, ya takut ada beberapa orang yang istilahnya itu pemilik foto, nanti kita bisa kena plagiasi ya. Jadi ini merupakan akun yang nantinya bisa kita gunakan untuk mempopulerkan tulisan-tulisan kita nantinya Bapak Ibu. Pak, kalau kita tidak juga sama Bapak Ibu. Jadi misalnya kita membuat tulisan berupa tulisan-tulisan populer ya, seperti misalnya hal ini mau menulis berkaitan dengan teknologi dan sains misalnya, itu kita lampirkan di laman kumparan, sehingga ya kita tulis tulisannya itu juga sama persis dengan kita menulis di beberapa paper ya. Jadi di sini ada reviewernya juga, kemudian kita ada 80 misalnya. Nah, tulisan ini ya kita tulis judulnya, subjudulnya, kemudian kita tulis cerita, kemudian kita kan, kemudian juga kita populerkan di sumari sosial seperti itu, kemudian channelnya kita tulis channel apa, channelnya di situ tekno dan science misalnya. Kalau itu food dan travel, mohon maaf ini atau entertainment dan lain sebagainya karena keluar dari kebijakan kumparan ya Bapak Ibu, sehingga ya kita tulis tekno dan sains untuk mempopulerkan tulisan-tulisan kita, dan tulisan itu harus dirubah ya, dari yang ilmiah ya, kemudian ke artinya nanti kita harus memberikan beberapa tulisan agar tulisan itu mengarah bisa merujuk atau mensimpulkan. Kemudian Pak Dwi tadi sudah jelas? Sudah Pak. Yang kumparan? Sudah Pak. Ya, kemudian tadi yang kedua berkaitan dengan Scopus yang discontinue.
Ya, Skopus yang discontinue itu bisa ya dilaporkan ya Bapak Ibu. Jadi syarat yang pertama untuk melaporkannya itu biasanya kita harus punya korespondensinya.